Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Tentang limit fungsi dengan kompetensi dasar 3.30 yaitu menentukan nilai limit fungsi aljabar, 4.30 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Next. Oke. Untuk yang pertama, pengertian limit. Apa sih limit? Limit fungsi f(x) adalah suatu nilai fungsi yang diperoleh melalui proses pendekatan atau dengan variabel x, baik dari arah x yang lebih kecil maupun dari arah x yang lebih besar. Secara umum, bila limit f(x) adalah L, untuk x mendekati A, maka limit f(x) ditulis sebagai berikut. Limit f(x) ini tandanya itu adalah X mendekati dengan A, sedangkan L-nya itu adalah variabel yang diketahui dari soalnya nanti. Ya, bisa X kuadrat, bisa X pangkat 3, bisa X atau bisa konstanta. Itu angka biasa. Oke, lanjut. Sifat-sifat limit fungsi. Menghitung limit fungsi di suatu titik dengan menggunakan definisi dan membuktikan merupakan pekerjaan rumit. Teorema limit digunakan untuk menghitung nilai limit fungsi agar lebih efisien. Berikut beberapa teorema limit fungsi. Untuk yang pertama, limit K X mendekati dengan C. Berarti K-nya itu adalah suatu konstanta yaitu bernilai. Ya, kemudian ini nilai limit X yaitu C, berarti X-nya itu mendekati dengan C. Kemudian ini adalah yang perpangkatan. Jadi dengan N bilangan asli. Jika K adalah suatu konstanta, limit fx X mendekati dengan C dan limit Gx X mendekati dengan C, maka untuk yang pertama ini adalah perkalian. K kali fungsi fx, ini adalah penjabarannya. Oke, ini adalah penjumlahan fungsi fx ditambah fungsi gx. Ya, nih. Ini penjabarannya, sedangkan ini adalah pengurangan, berarti limit fx dikurang limit gx. Ini juga sama perkalian limit fx dikali limit gx. Kemudian ini pembagian, berarti limit fx dibagi limit gx, ini adalah perpangkatan, jadi fx-nya itu dipangkatin sesuai dengan angkanya, tapi n-nya itu adalah bilangan asli. Kemudian ini adalah akar, ya. Jadi nilai limit fx-nya kita akarin, dengan n adalah bilangan asli dan limit fx-nya itu harus lebih besar dari 0. Lanjut. Untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar, kita ada 4 langkahnya. Untuk yang pertama, kita bisa menggunakan dengan substitusi langsung, bisa juga dengan faktorisasi, mengalihkan dengan bilangan sekawan, dan membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Lanjut, untuk yang pertama, menentukan limit dengan substitusi langsung. Nilai suatu fungsi fx untuk x mendekati dengan A, dengan A adalah bilangan real dapat ditentukan dengan substitusi, yaitu mengganti nilai X dengan A. Namun apabila hasilnya 0 per 0 atau tahingga per tahingga atau tahingga min tahingga, cara ini tidak dapat diterapkan secara langsung. Fungsi yang diambil limitnya perlu disederhanakan terlebih dahulu. Untuk contoh soal yang pertama, kita punya tentukan nilai limit fungsi berikut. Limit X mendekati 2, yaitu 2x kuadrat plus x min 1. Ya, jadi untuk substitusi secara langsung, kita bisa menggantikan variabel x, ya, digantikan dengan angka 2. Jadi, langsung aja, untuk 2x kuadrat, x-nya kita ganti angka 2, berarti ini adalah dikali ya, karena 2x kuadrat itu adalah 2 dikali x kuadrat. Bukan 2 ditambah x kuadrat. Jadi x-nya ini kita ganti angka 2 tapi dikali. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 8. Terus ditambah x-nya kita ganti 2 lagi, yaitu hasilnya adalah 9. Kemudian kalau misalnya
Untuk contoh yang kedua, kita limit X-nya itu mendekati dengan angka 1. Jadi, untuk yang ini 3x-1, X-nya aja ya. Pokoknya yang mempunyai variabel X itu kamu ganti dengan angkanya yang mendekati sesuai dengan soalnya masing-masing. Ya, jadi untuk yang kedua, ini X-nya kita ganti dengan angka 1. Kita hasilnya ada 2. Kalau misalnya contoh soal yang ketiga, ini adalah setengah X, berarti sama aja. Intinya yang punya variabel X kamu ganti dengan angka ini, ya. Tergantung dari soal yang diminta nanti, ininya berapa. Setelah itu tinggal kamu hasilin, berarti kan ini sama-sama 2 kita bisa coret ya. Jadi hasilnya tinggal 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kalau yang bentuk pembagian, sama aja. Intinya, jika hasil akhirnya enggak 0/0, berarti itu bisa kita kerjakan dengan substitusi langsung. Jadi, untuk yang soal ini, X-nya kamu ganti angka 2 nih. Karena yang diminta soal adalah 2, berarti X-nya itu kamu ganti angka 2. Tinggal kamu jumlahin hasilnya. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4, dikurang 4 sama dengan 0. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9, berarti 0/9. Yaitu sama dengan 0. Ini bisa disubstitusikan secara langsung ya, karena hasilnya enggak 0/0, tapi 0/9. Lanjut, next. Untuk menentukan limit dengan memfaktorkan. Misalkan terdapat bentuk limit X mendekati dengan A, yaitu fungsi fx dibagi fungsi gx, seperti yang telah disinggung sebelumnya. Apabila X sama dengan A, disubstitusikan pada fungsi yang diambil limitnya tersebut mengakibatkan fungsi f itu X-nya kita ganti dengan A, hasilnya adalah 0/0 atau tak tentu. Cara substitusi tidak dapat diterapkan secara langsung. Jadi kalau misalnya hasilnya 0/0, kita harus menggunakan dengan pemfaktoran. Tapi kalau hasilnya enggak 0/0, berarti kita bisa menggunakan substitusi secara langsung pada penyelesaian yang pertama, cara yang pertama. Nah, oleh karena itu, fungsi tersebut perlu disederhanakan terlebih dahulu dengan memfaktorkan fx dan gx, sehingga keduanya mempunyai faktor yang sama. Jadi kalau misalnya nanti sudah difaktorkan, ada angka yang sama, itu bisa kita coret. Jadi kita hasilin yang sisanya saja. Selanjutnya, faktor yang sama itu dihilangkan sehingga diperoleh bentuk yang lebih sederhana seperti berikut. Ini kita punya fungsi limit fx dibagi fungsi limit gx, nanti kita faktorin. Ya, pemfaktoran itu adalah modelnya seperti ini. Nah, jadi karena ini sama, bisa kita coret hasilnya itu adalah yang ininya aja. Jadi nanti setelah ininya udah dapat, baru kita ganti X-nya itu menjadi nilai A. Karena X-nya mendekati dengan A, jadi nanti kita hasilin. Oke, sedangkan dengan Q, A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Langsung aja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, oke, tentukan nilai limit dari, kita coba dulu untuk secara langsung, substitusi secara langsung, biar kita ketahuan hasilnya 0/0 atau bukan. Kalau misalnya 0/0, berarti kita harus faktorin ya. Untuk yang pertama, ini X-nya mendekati dengan 2, jadi X-nya ini kamu ganti angka 2 dulu, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4, dikurang 4 sama dengan 0. Sedangkan ininya juga 2 dikurang 2 sama dengan 0, berarti 0/0 kan. Nah, kalau 0/0 berarti kita harus faktorin dulu. Gimana caranya? Untuk yang pertama, X kuadrat min 4, kita faktorin seperti ini. Gimana caranya untuk mendapatkan seperti ini? Jadi, ini itu adalah, ini itu adalah bentuk persamaan yang belum lengkap. Ya, jadi ini adalah koefisien X kuadrat itu adalah bernilai A. B itu mempunyai variabel X dan C itu konstanta. Ya, ini enggak sempurna, jadi bisa kita hasilin langsung. Untuk memfaktorannya, ini kita bagi 2 aja nih. 4-nya kita bagi 2, sedangkan X-nya ini juga kita bagi 2. Ini kan pangkat 2 nih. Kalau misalnya dibagi 2, masing-masing punya variabel X dong. Nah, sedangkan min 4-nya ini kita bagi 2. Angka berapa sih jika dikuadratkan? Itu sama dengan 4. Berarti kan angka 2 kan? Nah,
ini minus, berarti yang satu min, yang satu plus. Kenapa? Karena kalau min kali plus itu sama dengan min. Atau boleh juga plus dulu baru min, boleh. Asalkan salah satunya itu harus bernilai negatif, karena jika dikalikan sama dengan minus. Tapi kalau minus dua-duanya, ini hasilnya harus adalah plus, karena min kali min sama dengan plus. Ya. Nah, untuk yang kedua, pokoknya intinya itu pasti akan ada yang sama dengan penyebutnya, pembilang. Jika difaktorkan itu pasti akan ada yang sama dengan pembilangnya. Nih, karena kan tadi bilang ada yang sama jadi bisa dihilangkan. Jadi ini kan sama nih, jadi bisa kita hilangin nih. Karena ini sebelumnya kita faktorin. Nah, untuk pemfaktorannya itu patokannya di penyebutnya, pasti ada yang sama. Jadi hasilnya tinggal kita yang sisanya aja, yaitu X plus 2. Nah, jika sudah X plus 2 kayak gini, ini X-nya kamu ganti angka 2. Jadi setelah difaktorin, baru kita ganti variabel X-nya itu menjadi angka yang diminta dari soal. Ya, jadi X-nya itu kamu ganti angka 2, berarti kamu mau hasilin berapa. Oke, untuk lanjut yang contoh yang kedua, kita punya limit X min 2 per akar X min akar X akar 2. Nah, ini kenapa kita patokannya kayak gini? Ini hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi, patokannya itu adalah di bagian penyebutnya, pasti bakalan ada yang sama. Nah, ini pemfaktorannya, patokannya adalah yang ini, penyebutnya. Nah, ini kan kalau difaktorin kan berarti harus ada 2 dong. Ya kan, harus ada 2 yang harus di dalam kurungin. Nah, ini jadinya tinggal akarin aja, karena ini kan ada akar, ini juga ada akar nih. Nah, jadi akar X dikali akar X itu sama dengan X. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Akar 4, akar 4 kan sama dengan 2. Nah, ini yang satu min, yang satu plus. Kenapa? Karena ini adalah minus. Jadi harus salah satunya ada yang minus. Nah, ini ada yang sama nih, pembilang sama penyebutnya nih. Tinggal kita coret. Hasilnya adalah yang ini doang. Nah, kalau udah hasilnya yang seperti ini, baru kamu ganti angka variabel X-nya itu menjadi angka 2. Oke. Ya, jadi ini kan akar 2 plus akar 2 sama dengan 2 akar 2. Kenapa 2 akar 2? Karena di depan variabel, di depan akarnya itu kan nggak ada angkanya ya. Ini kan akarnya sama nih, akar 2 ditambah akar 2. Kenapa bisa jadi 2 akar 2? Karena posisi di depan akarnya itu kan nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya berarti sama dengan 1 dong. Nah, berarti ini 1, ini juga 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Akarnya sama. Kalau akarnya sama, berarti kita bisa hasilin, kita bisa jumlahkan bagian depan yang di depan variabel, yang di depan akarnya. Jadi 1 akar 2 ditambah 1 akar 2 sama dengan 2 akar. Contoh soal yang selanjutnya yaitu adalah 5x kuadrat plus 9x min 2 dibagi x plus 2 limit dari x mendekati min 2. Nah, jadi kita penyebutnya kita punya x plus 2 nih. Nah, ini kita faktorin terlebih dahulu. Gimana caranya? Patokannya itu adalah di bagian penyebutnya. Jadi pasti akan ada yang sama ya dengan ini untuk pembilangnya. Jadi untuk yang pertama kita samain dulu nih, yang atas sama bagian yang bawah. Nah, sisanya ini dapat dari mana? Kamu lihat di sini nih. Ini kan 5x kuadrat. Kita udah ada x nih. Nah, berarti sisinya apa? Yaitu adalah 5x. Karena 5x dikali x sama dengan 5x kuadrat. Nah, ini plus 2, kita udah dapat nih, plus 2. Nah, ini yang ditanyakan adalah min 2. Berarti sisanya berapa? Min 1, karena plus 2 dikali min 1 sama dengan adalah min 2. Nah, jika udah seperti ini, kan ada yang sama nih, kita coret nih. Nah, berarti sisanya itu adalah 5x min 2. Setelah itu, baru kamu ganti variabel x-nya ini menjadi angka min 2, karena yang diminta soal adalah min 2. Jadi 5 kali min 2 itu sama dengan min 10 dikurang 2. Ya, sama dengan dikurang 1, maaf, ini dikurang 1 sama dengan min 11. Jadi 5 dikali min 2 itu sama dengan min 10 dikurang 1 sama dengan
min 11 ya. Ini salah, maaf, ini 1 bukan 2. Oke, lanjut. Untuk yang selanjutnya kita punya hasil dari limit x mendekati 1 yaitu 2x kuadrat min x min 1 per 3x kuadrat min x min 2. Untuk yang pertama, kamu substitusikan secara langsung, yaitu menggantikan langsung variabel x-nya menjadi angka 1. Jadi 1 kuadrat itu sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2 dikurang x-nya ganti 1 min 1. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 0 kan. Nah ini juga sama nih, 1 kuadrat sama dengan 1 kali 3, 3. Ini dikurang 1, 3 dikurang 1 sisa 2, dikurang 2 sama dengan 0, berarti 0 per 0, berarti harus difaktorisasi ya. Jadi untuk yang seperti ini, karena ini 2, pasti salah satunya ada yang 2 dan ada yang 1. Nah ujungnya ini kamu lihat nih, min 1. Min 1 itu kan perkalian 1 dengan 1 kan, gak bisa yang lain, berarti yang 1 plus yang 1 min. Nah untuk yang kedua ini 3x kuadrat nih, berarti yang salah satunya ada yang 3 ada yang 1 ya kan. Nah ini min 2, berarti yang 1 plus yang 1 min. Nah plus minnya itu menentukannya gimana nih, karena kalau 2 kali min 1 sama dengan min 2, sedangkan plus 2 ditambah min 1 sama dengan min, maaf. Oke, jadi untuk yang bagian penyebutnya itu kan ini 3x kuadrat ya, berarti yang satu adalah 3x, yang satu adalah x. Nah ini min 2 itu kan perkalian dengan 2 dengan 1 kan. Nah 2 dengan 1. Nah untuk menentukan plus minnya, kita untuk yang terakhirnya nih, min 2, kenapa min 2 kan dari soalnya nih, jadi yang plus sama minnya ini harus ada yang plus, harus ada yang min. Kenapa? Karena kali plus kali min itu sama dengan min. Kalau dua-duanya plus, itu hasilnya adalah plus ya kan. Nah untuk 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Nah untuk bagian plus minusnya itu ada posisinya di mana, jadi patokannya ini kan 2 kali x sama dengan 2x, sedangkan 3x kali min 1 sama dengan min 3x. Kemudian kamu jumlahkan, jadi 2x dikurang 3x, karena 3x dikali min 1 sama dengan min 3. Kemudian 2 dikali x sama dengan 2x, berarti itu hasilnya min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Ya, patokannya adalah di sini. Jadi ini kali ini kali ini. Jadi hasilnya penjumlahannya adalah ini. Oke? Ya, jadi hasilnya jika ada yang sama untuk pembilangan penyebut kita coret. Jadi sisanya adalah yang ini, baru kita ganti variabel x-nya itu menjadi angka 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2, tambah 1 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3, ditambah 2 sama dengan 5. Lanjut next, untuk contoh selanjutnya. Ya, untuk limit x mendekati 3, yaitu x kuadrat min 3x per x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 15x. Jadi untuk yang pertama, ini punya kuadrat, ini punya pangkat 3. Jadi 1 kita keluarin, masing-masing kita keluarin 1 x-nya, berarti ini sisanya adalah x min 3. Kenapa? Karena x dikali x sama dengan x kuadrat, min 3 dikali x sama dengan min 3x. Nah ini juga sama nih, ini pangkat 3 kita keluarin, berarti sisa 2. Ini sisa 1, ini nggak ada, karena satunya udah kita keluarin masing-masing. Oke, setelah itu baru kita, ini karena sama-sama x, berarti kita coret ya, sisanya adalah yang ini. Nah ini juga kita faktorin lagi nih, karena ini masih pangkat 2, jadi bisa kita faktorin lagi. Nah patokannya, kalau nggak ada di penyebut, di pembilang, karena ini posisinya pembilangnya yang sedikit, kalau tadi adalah penyebutnya yang sedikit ya, jadi patokannya ada di penyebutnya. Oke, pembilangnya adalah kita dapat x min 3, pasti ini juga kita dapat min 3, x min 3 ya.
Jadi sisanya ini kita dapat dari mana? Karena X kali X sama dengan X kuadrat. Nah, ini min 3 udah ada nih. Biar hasilnya min 15 itu dikalikan sama siapa? Sama berapa ya? Jadi hasilnya itu dikalikan sama 5. Jadi min 3 dikali berapa sama dengan min 15, yaitu adalah positif 5. Karena min kali plus sama dengan min. Ya, jadi patokannya di belakangnya aja nih. Kamu nggak usah nyari-nyari lagi. Ini pasti bakalan sama. Ya, penyebutnya karena X kuadrat dan pembilangnya cuma X doang, berarti ada yang sama. Nah, sisanya ini gimana? Ya tadi yang ibu bilang, ini kan X kuadrat, berarti ini udah X, berarti sisanya ada satu lagi dong, berarti X. Nah, min 15, ini udah ada min 3. Biar hasilnya min 15 itu dikali dengan berapa? Yaitu dikalikan dengan 5. Nah, setelah ini dicoret, berarti dia itu kalau nggak ada sama dengan 1 ya. Kalau ini udah habis, dicoret, berarti dia itu sama dengan 1, karena di atasnya udah kosong. Jadi dia itu sama dengan 1. Kalau nggak ditulis itu sama dengan 1. Kalau 0 baru 0. Ini kan atasnya nggak ada angkanya nih. Berarti dia sama dengan 1 ya. Nah, sisanya per X plus 5. Baru setelah itu kamu ganti variabel X-nya menjadi angka 3. Jadi hasilnya adalah 1/8. Oke, lanjut. Next, ini adalah latihan soal buat. Thanks for watching dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.